Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givi Mas Alfi Panza dengan NPM G1A024037. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikral Farizi dengan NPM G1A024025. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Rahman Hakim dengan NPM G1A024109. jadi kami di sini ingin mempresentasikan yaitu pengantar komprehensif komunikasi data. Yang pertama yaitu konsep dasar komunikasi data. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pertukaran informasi dalam bentuk data digital antara dua atau lebih perangkat melalui media transmisi. Tujuannya adalah agar data mentah dapat diubah menjadi informasi bermakna yang bisa digunakan oleh penerima. Data. Data adalah fakta mentah yang belum memiliki arti. Contoh, angka 32, 33, 31. Informasi. Informasi adalah data yang telah diproses, diberi konteks, dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Contoh, catatan suhu yang menunjukkan tren naik. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan data dari suatu entitas ke entitas lain melalui media tertentu. Komunikasi data, bentuk khusus komunikasi yang dilakukan dengan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, server, printer, atau perangkat IoT. Model dasar sistem komunikasi. Yang pertama, sumber atau source. Penghasil data yaitu komputer, sensor, server. Dua, pemancar. Transmitter mengubah data menjadi sinyal, contohnya modem. Tiga, media transmisi. Jalur penghubung. Kabel, serat optik, gelombang radio. Yang keempat, penerima atau receiver. Menangkap sinyal dan mengubah kembali menjadi data. Lima, tujuan atau destination. Perangkat yang menggunakan data, yaitu komputer penerima dan aplikasi. Esensi adalah komunikasi data menjadi pilar utama dalam ekosistem digital modern dari pesan instan sederhana hingga transaksi keuangan global dan layanan cloud computing. Lalu, karakteristik dan mode transmisi. Karakteristik komunikasi data yang efektif terdiri dari delivery, akurasi, timeliness, dan jitter dan jitter. Delivery sendiri yaitu data harus sampai ke tujuan yang benar, tidak boleh salah alamat. Akurasi, data harus sampai dengan akurat, tidak boleh rusak atau hilang. Timeliness, data harus sampai tepat waktu, terutama penting pada aplikasi real time seperti video conference, VoIP, streaming. Jitter, variasi kedatangan paket yang bisa mengganggu kualitas komunikasi audio atau video. Mode transmisi, arah aliran data. Simplex, komunikasi satu arah saja, penerima tidak bisa mengirim balik. Contoh televisi. Half duplex, komunikasi dua arah tetapi tidak bersamaan. Contoh walkie-talkie. Full duplex, komunikasi dua arah secara bersamaan. Contoh telepon video call. Kesimpulannya, sistem komunikasi yang baik harus memenuhi syarat pengiriman yang tepat, akurat, dan efisien. Selanjutnya akan yang diteruskan oleh teman saya. Sini adalah media transmisi dan sinyal. Sinyal dalam komunikasi data. Sinyal analog berbentuk gelombang kontinu membawa informasi dengan mengubah amplitudo, frekuensi atau fase, mampu menempuh jarak jauh tetapi mudah terganggu oleh noise. Sinyal digital berbentuk pulsa diskrit seperti 0 dan 1. Lebih tahan noise, lebih mudah diproses dan digunakan jaringan modern. Di sini ada media transmisi, yaitu yang pertama, media terpandu atau wire, kabel koaksial. Lebihnya tahan interferensi, digunakan pada TV kabel dan LAN lama. Kemudian ada kabel twisted pair, murah, umum digunakan untuk jaringan Ethernet. Kabel serta optik, kecepatan tinggi, kapasitas besar, tahan interferensi, digunakan pada backbone internet. Yang kedua, media tidak terpandu, wireless. Gelombang radio digunakan untuk WiFi, Bluetooth, komunikasi seluler. Gelombang mikro digunakan untuk komunikasi point to point dan membutuhkan line of sight. Setelah itu adalah satelit, menjangkau area luas, tapi memiliki latensi tinggi. Kesimpulan pemilihan media tergantung pada biaya, kecepatan, jarak, dan kondisi lingkungan. Lanjut ke model referensi OSI, yaitu memiliki 7 lapisan.
Yang pertama itu fisikal, seperti transmisi bit, contohnya kabel dan sinyal. 2. Data link, framing alamat MAC dan deteksi error. 3. Yaitu network, alamat IP, routing dan antar jaringan. 4. Transport, segmentasi, kontrol koneksi. Yang kelima ada session, mengatur sesi komunikasi. Yang keenam ada presentation, format data, enkripsi, kompresi. Dan yang terakhir application, layanan langsung ke pengguna seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Setiap lapisan bekerja saling berhubungan agar komunikasi data berjalan lancar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah model TCP atau IP. Model TCP atau IP memiliki 4 lapisan. Yang pertama, network access, yakni media fisik dan protokol link. Contohnya ada Ethernet dan Wi-Fi. Yang kedua adalah internet. Contohnya IP, routing paket antar jaringan. Yang ketiga transport. Contohnya TCP atau reliable dan UDP atau cepat tanpa jaminan. Yang keempat ada application. Application adalah protokol aplikasi seperti HTTP atau FTP, DNS, dan SMTP. Selanjutnya TCP. TCP berfungsi untuk menjamin urutan dan retransmisi bila error. UDP berfungsi untuk tanpa jaminan dan untuk aplikasi real time seperti game atau streaming. Yang ketiga, TCP atau IP lebih sederhana dibanding OSI dan menjadi dasar internet modern. Selanjutnya, jaringan dan aplikasi modern. Konsep jaringan yang pertama topologi, yaitu bus atau sederhana, star, umum di LAN, ring melingkar, mesh andal, tree gabungan. Yang kedua, klasifikasi. LAN lokal, MAN kota, WAN luas, PAN personal. Yang ketiga, model. Client server atau terpusat dan peer-to-peer atau setara. Aplikasi modern. Yang pertama, HTTP adalah protokol utama web. Yang kedua, web scraping adalah ekstraksi data otomatis dari website. Yang ketiga, sistem rekomendasi adalah analisis data untuk saran personal. Tren masa depan. Yang pertama 5G atau 6G, yakni kecepatan dan konektivitas lebih luas. Yang kedua IoT adalah integrasi perangkat pintar. Yang ketiga SDN adalah jaringan fleksibel berbasis perangkat lunak. Yang keempat adalah keamanan, yakni enkripsi dan proteksi di semua lapisan. Jadi seperti itu saja presentasi yang kami sampaikan. Apabila masih ada kurang dan kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.